Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam puisi. Para pemirsa di mana saja berada, pada tayangan kali ini saya akan membaca puisi karya para sahabat yang penuh keikhlasan telah menghadiahkan buku puisi kepada saya selama ini. Selain itu, tentu saya juga akan membaca puisi karya para penyair terkemuka, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemirsa, adalah seorang Dr. Zamri bin Abdul Qadir. Ia merupakan seorang politikus dari negeri seberang, yakni Malaysia, yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia sejak tanggal 3 Desember tahun 2022 lalu di dalam Kabinet Pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, beliau dulunya merupakan mantan Menteri Besar Perak yang menjabat sejak tahun 2009 hingga kekalahan pada koalisi Partai BN di pemilihan umum Malaysia tahun lalu 2018. Di masa jadi Menteri Besar Perak itu, saya mengenal beliau yang ternyata adalah seorang penyair. Perkenalan itu berawal terjadi ketika pada event festival puisi dan lagu antar bangsa di tahun 2011 di Pulau Pangkor, tempat di mana kelahiran beliau pada 61 tahun yang lalu. Lalu berlanjut pertemuan berikutnya di Kongres Penyair Sedunia tahun 2013 di Perak. Dan ketika itu saya menyempatkan hadir di sana. Dan lagi-lagi saya bertemu dengan beliau. Kalau dilihat dari profilnya, Dr. Zamri Abdul Qadir itu memang lahir di Pulau Pangkor pada 22 Maret tahun 1962. Ia mendapat pendidikan sejak awal di tempat kelahirannya itu. Kemudian berlanjut dengan pendidikan yang lebih tinggi. Seusai menyelesaikan pendidikannya di tingkat universitas, Dr. Zamri Abdul Qadir itu menceburkan diri sebagai anggota partai politik sepenuh tahun 2000. Kemudian dia dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang ke-11 pada tahun 2009.
karya-karya akademiknya sudah banyak, dan beberapa tulisan-tulisan opini, esai, non-fiksi itu sudah tersebar di mana-mana. Nah, saya kali ini akan membacakan puisi beliau yang terhimpun dalam buku kumpulan puisi Surat Sahabat. Buku ini merupakan kumpulan puisinya yang kedua setelah Suara Pelaut yang terbit di tahun 2011. Sebagai sesuatu yang punya pengalaman yang sama sebagai seorang manusia, tentu ibu bagi seorang tertentu merupakan sebuah perjalanan dan kenangan yang panjang bersama ibu. Judul puisi ini Rindu Ibuku. Ibu, aku mengerti kesepianmu. Derai air matamu amat sahdu. Engkau masih dicengkam pilu setelah Bapak tiada di sisimu. Benar katamu, kasihmu bertahta selepas bergelar istri. 5 dekade hidup diarungi dalam sangkar api dan duri. Setia, tidak meretak sama sekali. Benar katamu, engkau kaku dengan bahasa cinta, karena orang dulu gugup bercanda. Setelah Bapak tiada, baru gini engkau mengerti rindu yang memburu saban waktu. Ibuku, aku juga buntu mencari jawab dalam dekapan rindu pada Bapakku. Puisi yang kedua ini sangat relevan untuk suasana politik di Indonesia, di mana sebentar lagi bangsa ini akan merayakan demokrasi, yaitu pemilihan umum, memilih presiden dan juga anggota legislatif. Tentunya puisi yang akan saya bacakan ini punya pesan tersendiri untuk mereka-mereka yang kelak akan berkuasa di tahun 2024. Sekarang kau berkuasa. Sekarang kau penuh berkuasa. Apa saja katamu tiada yang mencela. Apa saja onarmu tiada siapa percaya. Apa saja kemauanmu tetap dilaksana. Meski benci di hati terluka, meski timbul kebingungan semua, meski orang tahu itu sandiwara jua, namun semua tersihir tak mampu berkata. Semua mengangguk tercandu ke beranda kuasa. Semua tetap kaulah pemimpin massa. Rakyat
menjadi satir dan taruhan jua, karena disuntik jiwa raga. Dari lunak katamu meresap ke tiap liang rasa, semersik burung tiung dalam siulan kata-kata. Psikodramamu berderap-derap meruntun simpati semua. Rakyat pun tidak percaya apa saja versi penguasa. Kini kau merasa berkuasa, namun ingatlah janji Tuhan yang menentukan semua, yang mentakdirkan hayat kembara. Kuasa ini pasti hanya sementara, akan dihitung oleh Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.